Yesus Kristus Juru Selamat, penebus kita, penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini waktu saudara menyembah Tuhan, rasakan kasihnya, kuasanya. Dia akan memulihkan, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, haleluya. Coba tengok dulu samping kiri kanannya, ada sukacita di wajahnya. Haleluya, haleluya. Kita ada di minggu terakhir Bapak Ibu Saudara di bulan Juli. Kita percaya bahwa sebulan ini kita sudah lalui semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersatu hati pagi hari ini. Kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melalui sebulan lagi semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan ataupun kemampuan kami, tetapi semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau datang meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami mau datang dan bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Engkau selidiki hati kami. Tuhan, ampuni sekiranya Engkau dapati ada dosa pelanggaran yang kami buat. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada satu pun yang dapat melihat Engkau. Kuduskan, layakkan kami agar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini. Biar Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Tempat ini kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Pagi hari ini kami beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Sehingga saat kami datang dengan sakit, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Saat kami datang dengan lemah, kami dikuatkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat yang baru kami terima dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya boleh jadi untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu.
lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk serah. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Katakan lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak mampu menjalani hidup ini, Bapa. Pegang tangan kami, Bapa. Tuntun langkah kami, Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Kami perlukan kasih-Mu. Kami perlukan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri.
Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh hanya Dia satu-satunya dalam hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Karena masyarakat satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan menolongku. Marilah dengan saudara angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan, hanya Engkau sumber pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang Saudara lihat dulu sampai kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya.
kita tidak akan sama. Setelah kita kenal Tuhan, hidup kita tidak akan sama. Kasih tahu sampai kiri kananmu, katakan hidupmu sudah tidak sama lagi. Haleluya. Serahkan diri kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang pertama itu untuk acara perayaan Natal kita. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan caranya
Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mohon anak-anak sekolah minggu dan remaja untuk boleh maju ke depan. Mari kita bersatu hati, Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat tangan kita dan memberkati anak-anak sekolah minggu dan remaja pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati anak-anak ini. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu dan percaya bahwa mereka adalah penerus-penerus gereja Tuhan. Mereka adalah generasi selanjutnya untuk membangun kerajaan Tuhan di bumi ini. Berkati kehidupan mereka. Mereka akan takut akan Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan, berikan kasih, berikan hatimu untuk boleh mendidik anak-anak ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara.
mendengar dan bahkan memberi lebih dari yang kami minta. Terima kasih Bapa di surga. Kami hanya perlu percaya untuk melihat kemustahilan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk umat-Mu yang Kau pilih sebagai untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan tuntun setiap kami, kosongkan hati dan pikiran kami agar diisi oleh firman-Mu, dan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Waktu pemberitaan firman Tuhan membesarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Ada sukacita, amin. Semuanya ada dalam lindungan kuasa Tuhan, amin. Tuhan, kita ada pada pagi ini itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang ini, pagi ini, izinkan saya menyampaikan kesaksian saya sedikit. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana akhir bulan lalu atau awal bulan ini Tuhan izinkan orang tua sakit, papa saya dalam keadaan jatuh sakit, dan itu secara mendadak, maksudnya secara tiba-tiba. Yang awalnya bangun pagi sarapan dan tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan puji Tuhan, semua itu terjadi. Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan tidak mengizinkan hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan mendengar setiap doa kami, bahkan doa jemaat Tuhan. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa berdoa untuk keluarga, secara khusus papa saya dalam keadaan sakit. Karena waktu itu keadaannya benar-benar krisis, tapi puji Tuhan, mujizat Tuhan nyata, sehingga papa boleh sembuh dan boleh kembali ke rumah dengan keadaan sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya yang saya lihat. Puji Tuhan, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Support dari teman-teman itu benar-benar menghibur. Itu yang saya rasakan, dan awalnya saya tidak mau menceritakannya, tapi semakin hari kondisi papa semakin turun. Jadi saya ingat bahwa doa kita bersama-sama itu benar-benar nyata. Jadi karena itu saya share waktu itu minta dukungan doa, dan benar-benar itu nyata, mujizat Tuhan itu nyata. Maksud saya di sini saya juga mau menyampaikan bahwa ketika kita dalam keadaan sulit, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Karena doa kita bersama-sama itu sangat besar kuasanya. Doa kita orang-orang benar itu nyata pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, sangat menguatkan saya secara pribadi karena tinggal di Makassar sendiri. Dan puji Tuhan juga saya sempat mengunjungi papa, boleh kembali dengan keadaan selamat. Sekali lagi terima kasih, saya tidak bisa membalas, saya hanya bisa berdoa Tuhan memberkati lebih dari yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 18. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-18. Jika sudah menemukannya katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca secara bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat 7, demikian sampai ayat yang ke-15. Oke? Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-15. Firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ayat 6 firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berangkat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah tumbuh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristen. Sebab dalam Dialah dunia segala jasannya, seluruh kehidupan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu berhasilnya, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari pengalaman akan dunia yang rusak. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia telah mencuci pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka pemegang hukum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini ialah hidup penuh dalam Kristus. Lembaga Alkitab memberikan judul dalam perikop ini, kepenuhan hidup dalam Kristus. Penuh di dalam Kristus. Bapak Ibu coba membayangkan satu gelas atau plastik. Ketika diisi oleh air yang utuh ya, ini plastik atau gelas itu utuh, kemudian diisi dengan air itu akan penuh, oke? Tapi jika ada bocor di dalam plastik itu, meskipun itu diisi terus menerus, tidak akan penuh, karena ada bocor, oke? Penuh berarti seluruh wadah atau suatu tempat yang sudah terisi tanpa ada luang atau tidak ada yang kosong, penuh. Wadah itu penuh, tidak ada ruang atau segi manapun yang terluang untuk atau kosong, tidak ada. Nah, bila ada wadah yang tidak bisa penuh, bila ada wadah yang tidak bisa penuh, meskipun diisi terus-menerus, itu karena ada bocor. Pasti ada kebocoran jika wadah itu tidak bisa penuh. Saudara paham maksud saya? Amin, puji Tuhan. Maksud saya di sini, demikianlah dengan kehidupan orang Kristen. Demikianlah dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dituntut untuk menjadi orang yang sempurna, orang yang utuh, umat Tuhan yang penuh di dalam Tuhan. Tetapi mustahil bagi kita, mustahil bagi umat Tuhan hidup dalam Kristus, hidup secara penuh di dalam Kristus bila ada kebocoran. Kebocoran yang dimaksud bisa di sini mungkin sakit hati, mungkin cemburu, mungkin tidak bisa memaafkan, sehingga kita tidak bisa penuh di dalam Kristus, tidak bisa hidup penuh di dalam Kristus, yang dan pada akhirnya itu membuat kita tidak utuh. Hal itu membuat kita tidak utuh di dalam Tuhan, tidak optimal, dan artinya kita tidak sempurna. Waktu saya dan Bapak Ibu mengalami yang namanya bocor atau kebocoran secara rohani, kehidupan orang Kristen itu sudah menandakan bahwa kita tidak penuh di dalam Tuhan. Kita tidak utuh di dalam Tuhan, dan kita bercacat celah di
ayat 6 saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah kita menjadi orang Kristen, setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setelah kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, ada hal yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Setelah Bapak Ibu berpaling dari dosa, setelah Bapak Ibu meninggalkan semua kehidupan lama kita, ada hal yang harus kita perjuangkan di dalam Kristus. Kita tidak bisa hanya duduk diam, sama halnya dengan seorang yang baru bertobat. Setelah dia dibaptis, dikonseling, kemudian dibaptis, dia tidak bisa berdiam diri saja. Dia harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Datang ke gereja, bersekutu bersama-sama. Kita tidak bisa diam saja. Seorang anak yang baru lulus sekolah, kemudian memasuki sekolah yang artinya naik tingkat, dia tidak bisa berdiam saja, hanya bangun, turun sekolah, enggak. Dia harus terus belajar untuk bisa naik. Demikianlah kehidupan kita di dalam Kristus. Kita harus tetap berjuang. Kita tidak bisa berkata, saya sudah menjadi umat Tuhan yang terus melayani setiap hari Minggu, yang menyampaikan firman Tuhan dan datang beribadah setiap hari Minggu, selalu berdoa setiap hari. Atau mungkin kita berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan dan itu cukup. Dan banyak orang di luar sana yang mengakui kehidupannya sebagai orang yang percaya namun tidak ada perjuangan di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, setelah kita hidup di dalam Dia, ada hal yang harus kita perjuangkan. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Kita tidak bisa hanya pasrah dengan semua yang terjadi. Kita harus berjuang. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang harus kita perjuangkan? Maksudnya di sini adalah, saya sudah hidup di dalam Tuhan, saya sudah dimenangkan, saya adalah orang-orang menang. Kenapa saya harus berjuang lagi? Saya sudah dimerdekakan. Kenapa saya masih harus berjuang? Apa gunanya Kristus mati dan pada akhirnya saya masih harus berjuang? Itu yang menjadi perenungan kita pada siang ini. Apakah yang harus kita upayakan? Apakah yang harus kita perjuangkan agar kita memiliki hidup yang penuh di dalam Kristus? Saya ulangi, apa yang harus saya dan Bapak Ibu perjuangkan, upayakan agar untuk memiliki hidup yang penuh, kepenuhan di dalam Kristus? Yang pertama, saya bacakan sekali lanjut ayat 6. Karena itu, bagian B, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang pertama, tetap di dalam Dia. Ayat 6 bagian B, tetap di dalam Dia. Alkitab seringkali memakai gambaran tentang tumbuhan untuk menunjukkan kehidupan umat Tuhan. Alkitab sering sekali berbicara tentang kehidupan umat Tuhan itu, kiasannya itu dari tumbuhan. Nah, dalam kasus ini Paulus menganalogikan orang yang tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi, orang yang tetap di dalam Tuhan itu bagaikan pohon yang kokoh. Rasul Paulus, firman Tuhan mencatat di sini bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu ibaratkan sebuah pohon yang kokoh. Kokoh bukan karena besarnya, bukan karena besar lahan, besar atau dahannya, pokoknya yang besar, bukan. Melainkan karena pohon itu tertanam dengan baik. Pohon itu tertanam dengan baik, tertanam di tempat yang tepat, menjadi kuat pohon itu, sehingga dia bertumbuh dengan kuat, kokoh. Di akar dalam pohon itu terus bertumbuh sehingga dia menjadi pohon yang kuat. Bukan karena besarnya, percuma dia besar kalau akarnya tidak kuat fondasinya. Pohon seperti ini, maksudnya pohon yang seperti ini bukan tidak pernah mengalami yang namanya terpaan angin yang kuat, bukan nggak pernah mengalami yang namanya badai,
Tetapi meskipun badai datang, angin menerpah pohon ini, dia tetap berdiri, dia tetap tegak, kokoh, bertahan. Yesus Kristus menjelaskan prinsip ini ibarat ranting yang melekat pada pokoknya. Pokoknya itu adalah Kristus dan rantingnya itu adalah saya dan Bapak Ibu. Pokok itu adalah dirinya sendiri. Ranting yang melekat pada pokok akan mendapat getah, akan mendapat asupan, dan itu berpotensi untuk berbuah. Sekali lagi, ranting yang melekat erat dengan pokok akan mendapat getah, dan itu sangat berpotensi untuk berbuah. Pemazmur juga di dalam pasal 1 ayat 3. Coba kita perhatikan Pemazmur nomor 1 ayat 3. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lagi daunnya, apa saja yang berbuahnya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan mengibaratkan kita itu bagaikan ranting dan pokoknya itu adalah Kristus. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu berpotensi berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu yang firman Tuhan katakan. Berakar kemudian berbuah. Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Ada lagunya itu. Yesus pokok dan kitalah caranya. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, maksud dari firman Tuhan ini ialah hidupmu tetap di dalam Kristus. Hidupmu tetap di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Artinya berjalan, berlaku atau hidup konsisten, tidak berubah dan tidak mudah goyah. Sekali lagi, hidupmu tetap dalam ayat ini memiliki pengertian berjalan dan berlaku hidup konsisten, tidak berubah dan tidak goyah, tidak mudah goyah. Hidup kita di dalam Kristus harus konsisten, tidak berubah dan tidak mudah goyah. Dan pastinya kita harus bertumbuh. Berbicara tentang konsisten ngomongnya itu sesuatu yang sangat wow. Konsisten berarti akan harus kita lakukan terus-menerus, tapi sangat sulit. Konsisten. Banyak orang mengerti tentang konsisten, tapi tidak semua kita bisa melakukannya. Engkau konsisten melayani Tuhan terus-menerus, tapi engkau belum tentu konsisten untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Belum tentu engkau konsisten berdoa terus di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita hanya datang beribadah ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Atau mungkin kita datang beribadah kalau Bapak Gembala mau ngomong sama kita. Konsisten. Kita ingin kita misalnya berpikir atau merencanakan sesuatu. Saya ingin memberkati orang lain lewat postingan saya, atau ingin ada hal yang ingin kita lakukan untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Tapi ketika kita tidak mendapat perlakuan yang baik, atau mungkin kita di isok suci apalah segala macam, dan pada akhirnya kita tidak melakukan itu.
konsisten. Itu dikatakan tidak konsisten. Firman Tuhan berkata, saya mencari tahu artinya tetap di dalam Dia. Ini dalam bahasa terjemahan dalam bahasa Yunani-nya, itu kita harus hidup konsisten di hadapan. Konsisten datang beribadah meskipun kita tidak terlibat di dalam pelayanan. Amen. Tidak ada di tempat ini, apalagi saya tidak. Tidak ada di tempat ini. Banyak orang di luar sana datang beribadah karena ada jadwal pelayanan, dan di tempat lain ada jadwal pelayanan. Oh, haleluya. Saya tidak pernah seperti itu. Kalau seperti itu, wow. Seharusnya kita malu. Ini kalau berbicara konteksnya tentang kita melayani secara di gereja. Kalau di luar, bagaimana? Saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah perfect, konsisten, tidak. Cuman waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menemukan ini dan saya berteguh dan saya rindu membagikannya. Puji Tuhan. Konsisten. Bapak Ibu jangan khawatir. Kita jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, selanjutnya kita akan mempelajari bahwa untuk menjadi orang Kristen yang konsisten, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, tidak berubah, tidak mudah dipengaruhi adalah kuncinya kita harus hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus akan kuat. Orang yang hidup di dalam Kristus akan kokoh berdiri. Orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan berubah-berubah. Orang yang hidup di dalam Kristus akan tetap terus melayani Tuhan. Pelayanan bukan hanya sekedar kita berdiri di sini, tetapi kita duduk datang beribadah bersama-sama. Dalam hal apapun itu kita melayani Tuhan. Konsisten. Untuk menjadi orang yang konsisten kita tidak perlu khawatir karena kita tidak berjuang sendiri. Kristus yang membuat kita. Haleluya. Itu proses Bapak Ibu. Itu proses. Sulit. Tapi saya percaya dan saya berdoa. Tidak ada di tempat ini jemaat GBI Anugerah hidup dalam konsisten di dalam Tuhan. Hidup di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita perjuangkan atau upayakan untuk hidup penuh di dalam Kristus? Mungkin bisa ditambah aja. Apa yang harus kita perjuangkan atau upayakan untuk hidup penuh di dalam Kristus? Yang kedua, bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Saya bacakan ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertumbuh di dalam iman. Melalui ayat ini Paulus menjelaskan pertumbuhan iman kita itu, iman orang percaya itu yang sebagai kiasannya itu akar. Akar yang menjadi penyebab pohon dibangun dan bertambah tinggi. Akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap makanan. Tanpa asupan makanan yang disalurkan oleh akar, pohon itu tidak akan dapat bertumbuh dengan sempurna. Pohon itu tidak akan dapat bertumbuh dengan sempurna jika akar itu tidak ada asupan makanan. Dan tentunya tidak akan menghasilkan buah yang baik. Mungkin yang menanam tahu. Akar. Rasanya kita lagi belajar tentang dunia pertanian. Akar. Selanjutnya, akar selalu tumbuhnya itu ke bawah. Adakah? Saya belum pernah melihat akar yang ke atas, ke bawah. Akar itu tumbuhnya ke bawah. Kita harus sadar bahwa, dan saya rasa kita juga harus ingat, kualitas di bawah itu menentukan kualitas yang ada di atas. Sama halnya dengan seorang yang sukses di panggung, itu karena ada pejuang di belakang layar. Kita bisa melihat ini karena ada CR-nya yang tidak terlihat. Siapa yang lihat? Siapa yang sering melihat ke sana? Apalagi tidak kelihatan oleh kamera. Kita fokusnya ke sini. Akar menentukan itu pohon berdiri dengan kokoh. Semakin tinggi suatu pohon atau gedung atau
bangunan apapun itu, angin yang menerpa itu akan semakin kencang. Oleh karena itu, pondasinya atau akarnya itu harus kuat. Karena itu, pondasinya itu harus kuat. Tuhan mau kita bertumbuh secara sempurna. Tuhan mau saya dan Bapak Ibu bertumbuh secara sempurna, bertumbuh ke bawah sekaligus bertumbuh ke atas. Bertumbuh ke bawah sekaligus bertumbuh ke atas. Tumbuh ke bawah cenderung bahkan tidak kelihatan sama sekali. Kita jarang menemukan akar kecuali kalau kita gali. Apakah dia sudah tumbuh? Karena dia tumbuhnya ke bawah. Sebaliknya, tumbuh ke atas akan terlihat jelas. Mata kita tertuju ke itu tumbuhan. Ketika seseorang tumbuh makin kuat di dalam Tuhan, kita akan melihat wow, dia dipakai oleh Tuhan. Tapi di bawahnya kita tidak tahu bagaimana akar-akarnya, bagaimana kehidupan sesungguhnya. Dan Tuhan menghendaki kita itu bertumbuh secara sempurna. Artinya seseorang yang hidup penuh di dalam Kristus akan memiliki kesaksian yang bisa dilihat oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dinikmati rasa kasih Kristus itu melalui kehidupannya. Orang yang hidup di dalam Kristus, ia memiliki waktu untuk memberi kesaksian, ia memiliki waktu untuk memberkati orang di luar sana, tetapi dia juga memiliki waktu untuk mengasingkan diri sendiri, duduk diam sendiri di hadapan Tuhan. Itu yang dinamakan bertumbuh ke bawah, bertumbuh ke atas. Bertumbuh ke bawahnya kita asingkan diri kita diam di hadapan Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Percuma kita terlihat sempurna, terlihat rohani di depan orang banyak, tapi kita tidak mempunyai fondasi yang kuat. Sehingga ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang, apapun yang datang itu kita goyah. Itulah kenapa banyak umat Tuhan yang jatuh bangun. Tuhan bilang, jatuh bangun aku mengejar. Maksudnya adalah kita harus bertumbuh dengan sempurna, mengasingkan diri kita, dan kemudian memiliki kesempatan waktu untuk menjadi kesaksian, menyampaikan kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Amin. Bersekutu bersama dengan Tuhan secara pribadi, mengasingkan, atau orang-orang yang sudah berkeluarga bersama dengan suami istri adalah salah satu dari kita mengasingkan diri kita. Karena kita duduk diam, bersekutu bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita secara tidak sadar pelan-pelan kita makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Hiduplah tetap di dalam Dia, itu yang firman Tuhan katakan, dan bertumbuh dalam iman. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita upayakan untuk hidup penuh, kepenuhan di dalam Kristus. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur. Saya bacakannya. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagian 7b. Bersyukur berarti rasa terima kasih kita. Kita semua pasti tahu apa yang dikatakan bersyukur. Ucapan syukur, rasa terima kasih kita. Dan bersyukur ini adalah satu hal yang sebenarnya itu sangat mudah, sangat gampang untuk dilakukan. Kita boleh bilang bersyukur. Sangat mudah untuk dilakukan, tetapi sering lupa bersyukur. Kita bangun pagi ini, kita mau bersyukur untuk semuanya, tapi kita lupa karena melihat mungkin ada hal-hal atau mungkin banyak piring kotor dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita mengeluh. Masalah yang datang itu tidak sesuai, dan akhirnya kita lupa bersyukur. Padahal firman Tuhan berkata kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, pertanyaannya mengapa banyak sekali umat Tuhan yang sulit untuk bersyukur? Jawabannya simpel.
merasa apa yang dimiliki itu tidak cukup. Dan kita semua tahu itu, berbicara tentang bersyukur, kalau kita memperhatikan status-status itu akan banyak. Kita tidak bersyukur itu karena kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita punya, merasa kurang, selalu merasa kurang, dan menganggap apa yang terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang biasa saja. Kita bangun pagi, biasa. Dan pada akhirnya kita tidak bersyukur. Kita jemput anak kita, antar jemput, kita pulang dengan selamat. Anak kita pulang dengan selamat, kita pulang, mungkin kita bekerja, kita pulang dengan selamat. Kita tidak bersyukur ketika kita sampai di rumah, karena menganggap itu hal yang biasa, sudah terbiasa. Itu sudah membuktikan sudah biasa. Sehingga bersyukur itu seolah-olah ketika sesuatu yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita baru kita bersyukur. Itulah yang membuat seseorang itu lupa untuk bersyukur, sulit untuk bersyukur. Padahal kita sebenarnya bangun pagi bisa buka mata, itu sebenarnya sebuah syukuran, mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa menikmati hal itu. Cuma Tuhan. Pada hakikatnya yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Pada hakikatnya yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, keberlangsungan hidup kita, keberlangsungan anak cucu kita, keberlangsungan keturunan kita, bahkan masa-masa yang akan datang yang Tuhan kehendaki atas kehidupan umat Tuhan, itu sebenarnya hanyalah kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita sakit. Tuhan tidak merancangkan kita akan mengalami yang namanya kesulitan. Coba kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan hanya merancangkan, Tuhan hanya mau keberlangsungan kehidupan umat Tuhan itu hanya kebaikan. Kita baca sama-sama. Sebab ini melalui demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan, bukan saya yang mengatakan. Mungkin waktu Bapak Ibu mendengar saya mengatakan ini, tapi saya banyak masalah, tapi kita sering sakit, dan katanya itu adalah ujian dari Tuhan. Tidak, ini firman Tuhan katakan. Sebab aku mengetahui Tuhan tahu rencananya atas kehidupan kita, dan hanya kebaikan yang Dia rancangkan. Kita boleh berkata, kalau Tuhan memang rencanakan kebaikan, kenapa anak saya jadi begini? Kenapa kehidupan saya hancur? Ingat, Tuhan hanya merancangkan kebaikan. Itu terjadi, seringkali itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Pembicara beberapa minggu lalu mengatakan bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali itu karena kesalahan dan ulah manusia itu sendiri. Karena firman Tuhan jelas mengatakan hanya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, karena Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan saya, contohnya untuk, kan skripsi saya belum selesai. Tuhan tidak pernah merancangkan itu, dan orang sudah S2. Tuhan tidak pernah merancangkan itu, tapi itulah yang terjadi. Ulah kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Karena itu sangatlah beralasan Allah menghendaki kita untuk bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Tuhan rencanakan damai sejahtera, harapan yang penuh kepada kita. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Iya, mengucap syukurlah senantiasa. Bagaimana sudah baca? Mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat beralasan Tuhan menghendaki kita bersyukur, karena yang Dia tahu hanya kebaikan yang Dia rencanakan, sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Kita mungkin tidak bisa menjadi memiliki perekonomian yang sama
dengan semua orang karena mungkin kita melihat dia sempurna, tapi kita punya porsinya masing-masing. Kita mungkin melihat banyak, kenapa banyak kami yang gagal, keluarga kita mungkin, dan banyak orang sukses. Itu kita sudah punya porsi masing-masing. Dan Tuhan rencanakan bagi umatnya itu sempurna. Hanyalah kebaikan, bukan kecelakaan. Mazmur 139. Mazmur 139. Salah satu bukti kenapa kita harus bersyukur, beralasan. Mazmur 139. Ayat 1. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dan segala. 136 ya. Sorry, saya bilang 139 ya. Sorry Bapak Ibu. Kadang saya bicara tidak sesuai dengan otak saya. Padahal saya sudah catat di sini, mohon maaf. Kita bersyukur, kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Next. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lanjut ayat 3. Bersyukurlah Kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mazmur mengajak umat, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan itu tidak satu kali dia katakan, berulang kali. Orang yang bersyukur dapat menerima kenyataan. Apapun yang terjadi, kita syukuri itu karena kita terima. Oke Tuhan, terima kasih. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saya melewati ini. Walaupun mungkin ini karena kesalahan saya sendiri, Tuhan mengampuni saya dan saya percaya Tuhan tolong. Bersyukur. Sebaliknya orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya. Karena itu banyak orang bunuh diri. Apapun alasannya dia bunuh diri itu karena alasan tidak bersyukur, tidak terima kenyataan yang terjadi, menyerah. Bisa bersyukur dalam keadaan apapun, saya katakan itu adalah kekayaan jiwa, merupakan kekayaan jiwa. Kita boleh kaya-kaya, tapi tanpa rasa syukur kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Tanpa Kristus. Waktu kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun, saya katakan kita kaya, memiliki kekayaan jiwa yang luar biasa dalam Tuhan. Waktu kita sakit, siapa yang berterima kasih waktu sakit? Ada orang tua yang meninggal, keluarga, kenapa yang berterima kasih kepada Tuhan? Kita bersyukur, apapun yang Tuhan kerjakan itu baik. Ada kalimat yang berkata bahwa kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa syukur. Artinya, syukur ini benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan rasa syukur kita itu tertuju kepada Kristus. Amin. Kita bersyukur kepada Kristus. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kayak kita memiliki koneksi dengan Tuhan, kita merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita percaya sehingga kita bersyukur atas semua yang terjadi. Amin. Menjadi kesimpulan bagi kita pada siang hari ini, saya dan Bapak Ibu telah dimenangkan oleh Tuhan, dan kita semua tahu itu telah dimerdekakan. Kita telah hidup di dalam Dia. Amin. Saya dan Bapak Ibu telah hidup di dalam Dia. Karena itu dalam keadaan apapun yang akan terjadi 1 menit ke depan, esok hari, apapun yang akan terjadi ke depan, mari kita sebagai umat Tuhan yang percaya, bergandengan tangan, berkomitmen, bergandengan tangan dengan keluarga, anak, cucu, menantu, suami, istri kita, untuk tetap bersyukur, bertumbuh di dalam iman, dan tetap di dalam Dia. Bergandengan tangan, karena kita tidak bisa sendiri. Kita mungkin melihat suami atau istri kita tidak bisa bersama-sama dengan kita di dalam Tuhan. Mari kita komitmen untuk terus berdoa, bergandengan tangan, untuk mengajak
satu sama lainnya, hidup di dalam Dia. Dia berarti Kristus, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh bersama-sama, berdoa bersama-sama, ibadah bersama-sama, dan pada akhirnya bersyukur dalam keadaan apapun, bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Bapak Gembala, kalau kita dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu. Biarlah bunyi firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi tertanam di hati yang dalam, maka bertumbuh berakar sehingga umat-Mu senantiasa memiliki iman yang hidup dalam Engkau dan selalu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, kepandaian, bahkan roh takut akan Engkau, dan selalu memuliakan nama-Mu. Tidak mampu dia berada, bahkan Roh memberkati studinya, Roh memberkati cita-citanya, kerenduannya, dan keluarganya dimanapun mereka berada. Mereka dalam perlindungan dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya siang hari ini tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati dengan firman-Mu. Yang percaya berkati dengan firman Tuhan pagi siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di tempat ini, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami rindukan untuk boleh sama-sama kembali beribadah di tempat ini di minggu-minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah doa pengerja online hari Jumat tanggal 5 Agustus jam 7:30 malam via Google Meet. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung, nanti linknya akan dibagikan. Kemudian ada ibadah remaja dan sekolah minggu Bapak Ibu Saudara yang akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Dan kemudian ada ibadah
perjamuan kudus di bulan yang baru, di bulan Agustus jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa bersama bersama-sama kepada hambanya Ibu Evangelis Meske. Boleh membawa kita dalam Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Bapa yang kami sapa Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami umat-Mu, dapat berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang kami percaya Tuhan dapat meneguhkan kami, dapat memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya firman-Mu adalah penuntun di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, membicarakan tentang isi hati-Mu. Engkau memberkatinya Bapa di sorga, keluar masuk pintu rumahnya, Tuhan menyertainya, Tuhan memberkati dia, sehingga di mana dia pergi dan berada, ada banyak jiwa yang boleh dia bawa kepadamu. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk keluarganya, orang tuanya Tuhan, tambah-tambahkan kesehatannya. Engkau berikan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini Tuhan. Studinya Bapa di sorga, Tuhan Engkau berikan agar supaya terselesaikan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Tolong dia Bapa di sorga, kesehatan Engkau berikan dalam kehidupannya, panjang umur Engkau berikan dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya boleh menjadi alat kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Mbak berdoa untuk semua umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau mengetahui setiap jemaat yang ada dengan setiap pergumulan mereka. Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Aku minta kepada-Mu, kuasa-Mu bekerja atas setiap kehidupan umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat, mari Bapa Engkau tolong angkat mereka. Yang berada di dalam kesusahan, Tuhan Engkau hibur mereka. Setiap kebutuhan umat-Mu Bapa, Engkau yang memenuhinya Bapa di sorga. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa Jehovah Jireh, Bapa yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu setiap umat-Mu Bapa yang berada di dalam studi, di dalam usaha, Tuhan berikan keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk hamba-Mu Bapa Gembala yang ada di tempat ini, tambah-tambahkan kesehatannya Tuhan, berikan umur yang panjang, berkati istri dan keluarga besarnya, anak-anak, mantu dan cucu-cucunya. Biarlah lewat kehidupan mereka banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Berkati apa yang dibutuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Penuhi setiap kehidupan keluarga mereka. Bapa, kami berdoa kepada-Mu, menyerahkan persembahan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berikan agar supaya apa yang tersisa dalam kehidupan kami, Engkau ajarkan untuk menggunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Makassar. Kami percaya kota dan bangsa kami Tuhan ada di hati-Mu. Jajaran pemerintahan Bapa di sorga, kami berikan kepada-Mu Bapa. Engkau taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka dapat lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa.
lagi, pulihkan dan kembalikan ke tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan terpisah dari tempat ini, kami percaya pula penyertaan-Mu akan bersama-sama dengan kami, akan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tiba di tempat kediaman kami, di rumah kami, bersama-sama dengan keluarga kami, dalam keadaan selamat sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita makin berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan. Hamba juga percaya Tuhan, benih firman itu sudah ditabur, tidak kembali dengan sia-sia. Bahkan umat-Mu yang dalam dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah sudah dihiburkan dan yang sakit sudah disembuhkan oleh iman percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah umat-Mu kembali berkas-berkas yang baru, bahkan kembali membawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sertai mereka dalam perjalanan mereka. Tibakan mereka dengan selamat kembali. Dan sebelum kami berpisah untuk bertemu di waktu yang akan datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mereka umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang, Kau terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, Ya jaman segenap hidupku, dan beri damai di hatiku.
berubah dan